Oke teman-teman, ini saya menggunakan bukan mol mic dekomposer bungkai, dan untuk alat spraynya saya menggunakan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Nah, di sini saya lagi berada di kebun, dan di sini rencananya ingin memanfaatkan gulma atau rumput yang berada di kebun. Teman-teman bisa lihat ada beberapa macam rumput atau gulma yang saya akan manfaatkan menjadi kompos. Oke, di sini kebanyakan gulma atau rumput yang berada di kebun, kebanyakan jenis bandotan. Usahakan kalau teman-teman mengumpulkan rumput atau gulma atau hijau-hijauan, usahakan teman-teman mengumpulkan yang agak lebih mudah, supaya untuk proses pengumpusannya nanti akan lebih cepat atau lebih cepat terurai dan lebih mudah terdekomposisi. Oke, kita lanjut karena ini sudah lumayan yang gulma yang sudah saya kumpulkan. Jadi proses selanjutnya itu dicacah atau dipotong-potong kecil-kecil. Oke, mari kita cacah dulu. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu mencacah kecil-kecil atau memotong kecil-kecil gulma atau rumput atau hijau-hijauan yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, di sini untuk proses pencacahan semakin kecil cacahan semakin bagus lagi, karena itu salah satu yang mempengaruhi juga cepat tidaknya proses dekomposisi atau proses pengomposan hijau-hijauan yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, dalam proses pencacahan teman-teman harus tetap hati-hati, karena ditakutkan benda tajam yang teman-teman gunakan untuk mencacah dedaunan atau hijau-hijauan atau rumput atau gulma bisa mengenai tangan teman-teman. Tetap safety. Proses pencacahan sudah selesai, dan sekarang akan di spray atau disemprot dengan dekomposer. Nah, dekomposer yang saya gunakan di sini bungkai, dan teman-teman juga bisa menggunakan mol atau M4 atau jenis dekomposer lainnya untuk untuk mempermudah atau mempercepat dekomposisi dari rumput atau gulma yang kita akan komposkan. Lanjut untuk proses selanjutnya itu penyemprotan dekomposer, dan di sini saya menggunakan dekomposer berjenis bungkai, dan teman-teman juga bisa menggunakan dekomposer M4 atau efektif mikroorganisme 4, atau bisa juga teman-teman menggunakan mol, terserah, mol nasi, mol bongol pisang, itu semua bisa digunakan untuk mempercepat atau lebih mengoptimalkan proses pengomposan yang akan kita lakukan pada rumput atau gulma yang kita sudah kumpulkan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita siapkan dulu untuk proses selanjutnya, itu penyemprotan dekomposer. Oke teman-teman, ini saya menggunakan dekomposer bungkai, dan untuk alat spraynya saya menggunakan semprotan yang biasa digunakan untuk penyemprotan burung. Oke. Nah, untuk perbandingannya ini, karena kalau tidak salah ini berisi 2 liter,
dan ini air 2 liter, dan ini kira-kira 200 sampai 300 ml. Oke. Ini juga dalam penggunaan air saya sarankan menggunakan air yang tidak menggunakan kaporit, karena ini air yang mengandung kaporit kurang baik untuk digunakan dalam pencampuran dekomposer. Oke. Oke, mungkin cukup. Dan ini selanjutnya kita campur ini dekomposer bonsai kira-kira saja, karena di sini saya tidak membawa ini alat ukur. Alat ukurnya ada di rumah. Oke. Oke, mungkin seperti ini. Dan jangan lupa kita aduk dulu. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan M4 harus dicampur gula terlebih dahulu, tapi untuk ini dekomposer bonsai tidak perlu mencampur gula. Dan begitupun kalau teman-teman menggunakan mol harus menggunakan tambahan gula untuk sebagai makanan awal dari mikroba pengurai. Oke, mari kita langsung saja menyemprot gulma yang sudah kita cacah tadi. Agak diratakan seperti ini. Oke, setelah rata seperti ini, kita spray atau semprot dengan dekomposer. Setelah kira-kira basah semua, kita ini lagi lanjut maksudnya di bolak-balik lagi agar gulma atau rumput ini yang akan kita proses pengoposan penyemprotannya itu lebih maksimal lagi. Itu kalau sekiranya penyemprotannya sudah merata, kalau menurut teman-teman sudah merata, ya kita lanjut ke masukkan ke karung. Sebenarnya untuk proses pengemposannya ini sebenarnya bisa ditimbun atau membuat lubang di tanah, terus kita masukkan bahan-bahan yang akan dikomposkan, terus kita tutup dengan terpal. Tapi di sini saya cuma bahan-bahan pengomposan ini atau rumput-rumput atau gulma yang saya gunakan di sini cuma skala kecil, jadi saya menggunakan karung, menggunakan 2 karung, jadi cukup. Untuk proses selanjutnya masukkan ke dalam karung. Oke, mari kita masukkan ke dalam karung. Saat teman-teman memasukkan bahan-bahan kompos teman-teman ke dalam wadah, atau seperti saya menggunakan wadah karung, bahan-bahan kompos agak ditekan-tekan ke dalam karung atau dibentur-benturkan ke tanah agar bahan kompos yang ada dalam karung lebih padat, supaya lebih memaksimalkan proses pengomposan nantinya. Dan ini juga kalau teman-teman masih ada atau masih mempunyai sisa dekomposer yang sudah kita gunakan tadi untuk menyemprot
bahan-bahan kompos, teman-teman bisa menggunakannya lagi, menyemprotkannya lagi menyemprotkannya lagi ke dalam karung. Selang-seling saja sudah disemprot, terus isi lagi dengan bahan-bahan kompos. Nah seperti ini, disemprot terus isi lagi bahan-bahan kompos. Dan ini juga kalau teman-teman ini mempunyai sampah-sampah organik lainnya seperti daun-daun kering atau sampah rumah tangga yang organik, sampah-sampah rumah tangga organik, teman-teman juga bisa mencampurkannya ke dalam bahan-bahan kompos ini supaya lebih memperkaya unsur hara dan nutrisi yang ada di kompos nantinya. Oke, ini sudah semua masuk ke dalam karung, tinggal kita ikat dan kita diamkan selama 2-3 bulan. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.